Shalom, selamat malam buat kita semua yang di gereja maupun yang di rumah yang sedang mengikuti ibadah secara virtual melalui live di YouTube. Kita akan mulai dengan ibadah kita di malam hari ini. Untuk itu, saya mengundang kita semua untuk bernyanyi memuji Tuhan dengan pujian yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. 1, 2, 3. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita masih lanjut memuji Tuhan. Pujian yang berikut kita menyanyi lagu yang berjudul Ku Menang, Ku Menang. 1, 2, 3. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, Kudus. Pujian yang berikut saya mengundang kita semua menyanyi Hari Ini Harinya Tuhan. 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini semua hari-harinya Tuhan. Baik, kita akan bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 3 ayatnya yang pertama. Hormat bagi Allah Bapa dan kata-kata selanjutnya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Akhir dari lagu ini saya menggunakan pelayan liturgi untuk mengambil tempat. Mari kita bersatu dalam doa. 3. Selamat malam Bapak yang baik. Terima kasih banyak ya Bapak buat kesempatan di malam hari ini.
kami telah berkumpul di tempat ini, kami akan memulai dengan ibadah kami. Kiranya Bapa mau hadir bersama-sama dengan kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah ini hanya boleh terjadi dalam nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Kita akan membaca Mazmur pujian kita pada malam hari ini. Mazmur pujian kita terdapat di dalam Mazmur 11, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Mazmur 11 ayatnya yang pertama dengan ayatnya yang ke-7. Dengan teknik pembacaan, saya akan membaca perikopnya dan kita semua akan membacanya dari awal hingga akhir. Tuhan tempat perlindungan, untuk memimpin biduan dari Daud. 3. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tatanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Untuk merespon Mazmur pujian kita sekaligus menyambut pelayan firman, kita menyanyi di dalam nyanyian rohani ayat yang ke-97. Ayatnya yang pertama. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tunduklah semua, tubuh serta jiwa juga, terimalah sabdanya, minta diberkati dan serahkan hati. Pemuda-pemudi GKI Martin Luther yang Kristus kasihi, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Bapa, kami anak-anak pemuda GKI Martin Luther Kamkei datang karena kami tahu bahwa kalau kami bisa ada sampai dengan detik ini, itu bukan karena kehebatan kami, itu bukan karena kegagahan kami, atau apapun yang kami miliki, tapi itu semua semata-mata hanya oleh karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus. Namun siapakah kami Tuhan? Kami tahu bahwa sebagai manusia yang terbatas, terkadang keterbatasan kami membuat kami jatuh ke dalam dosa. Untuk itu Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu yang kudus itu, kami mohon supaya Engkau terlebih dahulu menguduskan kami dari semua kesalahan yang kami buat, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Sucikan kami, ampuni kami dengan kuasa darah Yesus ya Bapa. Dan Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami telah sedia untuk diperbaharui, untuk dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu di saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan untuk kita sekalian di saat ini terpilih dari dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 18. Kisah Para Rasul pasal 18 ayatnya yang ke-9. Akan saya bacakan untuk kita sekalian.
dengan perikop pembacaan Paulus di Korintus. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita sekalian di saat ini. Persekutuan anggota muda Jemaat GKI Martin Luther King yang Kristus kasihi, tapi juga tidak menutup kemungkinan bagi Bapak Ibu Saudara yang juga sedang menonton siaran ini. Berdasarkan pembacaan firman Tuhan tadi dari dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang ke-9, saya mengambil sebuah tema yang berbunyi, jangan takut di tengah-tengah situasi yang baru. Jangan takut di tengah-tengah situasi yang baru. Persekutuan yang Kristus kasihi, kalau kita melihat kembali, kenapa sampai Alkitab ini disusun sedemikian rupa? Kenapa harus kitab Kisah Para Rasul dulu, lalu kemudian Roma, Korintus, Galatia, Efesus? Itu karena kitab-kitab ini disusun berdasarkan ceritanya, rentetan waktu. Jadi tidak sembarang juga Alkitab ini, kitab-kitab yang di dalamnya ini disusun. Jadi kalau kita lihat kitab Kisah Para Rasul ini, dia ada di luar, lalu ada kitab Roma dan Korintus, karena di dalam kitab Kisah Para Rasul ini juga kita akan belajar, atau kita akan sama-sama menemukan bagaimana Paulus dan juga hamba-hamba Tuhan yang lain di masa itu memberitakan firman Tuhan ini di tempat-tempat yang belum ada jemaat, salah satunya di Korintus. Jadi kitab Kisah Para Rasul ini menceritakan tentang kisah para rasul, bagaimana mereka berjuang supaya firman Tuhan ini diberitakan di daerah-daerah yang belum ada jemaat Kristen pada saat itu. Salah satunya adalah di Korintus. Nah, kita semua tahu bahwa untuk pertama kali orang-orang Kristen disebut sebagai orang Kristen itu di kota Antioquia. Dan di situ lahir sebuah jemaat yang begitu kuat dan mensponsor setiap hamba-hamba Tuhan pada saat itu, termasuk Paulus. Jadi Paulus dari jemaat di Antioquia ini, dia mendapat dukungan dari mereka untuk pergi memberitakan Injil dalam 3 perjalanan pekabaran Injil. Dan di Korintus yang menjadi pembacaan kita di saat ini adalah perjalanan kedua yang harus Paulus lalui dalam ketiga perjalanannya itu. Dan di sini, di Korintus ini adalah tempat yang baru bagi Paulus. Maksud saya di sini adalah bahwa di Korintus pada saat itu belum ada jemaat. Jadi jemaat dari Antioquia, mereka kirim Paulus ke Korintus dengan tujuan supaya lewat pemberitaan firman Tuhan di sana, kan ada jemaat yang lahir. Kan ada jemaat baru di sana. Nah, untuk itu kalau kita lihat setelah kitab Kisah Para Rasul baru ada Korintus, karena dia berkesinambungan. Jadi ketika Paulus datang ke Korintus pada saat itu, dia tidak bisa langsung memberitakan firman Tuhan. Dia harus bekerja dengan skill yang dia miliki, yaitu sebagai seorang yang bisa membuat tenda. Dia pakai skill itu untuk mendatangkan uang supaya dia juga bisa mendapatkan makan dari uang itu. Jadi cukup sulit sekali bagi seorang pekabar Injil seperti Paulus untuk bisa memberitakan firman Tuhan di tempat-tempat yang baru, di situasi-situasi yang baru. Dan di situ pula belum ada orang-orang yang percaya sama Tuhan. Jadi di samping Paulus harus memperhatikan dia punya diri sendiri, bagaimana supaya dia bisa survive, dia bisa selamat ya, supaya tidak lapar. Dia juga harus berhadapan dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Dia harus memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya kepada ajarannya. Nah, disitulah dia mendapatkan tantangan. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, di situ kita bisa temukan bahwa ketika Paulus memberitakan firman Tuhan, dia kemudian dihujat, ya, dia dikata-katai oleh orang-orang yang ada pada saat itu di kota Korintus ini. Sehingga Paulus akhirnya terbawa emosi sebagai manusia normal ya. Dan Paulus mengatakan kepada orang-orang itu bahwa saya akan tinggalkan kamu di sini. Orang biak bilang apa? Parek,
ya. Karena dia berdiri, dia kasih bersih, dia punya baju dari debu, terus Paulus balas lagi sama dorang, kasih tinggal kamu, sudah kamu hidup begitu dalam kegelapan, saya tidak pusing. Artinya seperti itu, kalau saya bisa tafsirkan secara bebas. Tapi meskipun Paulus berhadapan dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus dan menghujat dia oleh karena apa yang dia beritakan pada saat itu, Paulus memang terbawa emosi, tapi hanya untuk sesaat. Sehingga ketika dia pulang, dia akhirnya melihat atau berjumpa dengan Tuhan dalam sebuah penglihatan, di mana di dalam penglihatan itu Tuhan bilang di ayat yang ke-9 tadi, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Oleh karena penglihatan Paulus inilah, sehingga Paulus dia menjadi percaya bahwa dia tidak sendiri, ada Tuhan yang menyertai dia dalam pekerjaan ini, sehingga dia terus memberitakan firman Tuhan, dan hasil dari pemberitaan firman Tuhan oleh Paulus ini, itulah yang bisa kita lihat di kitab selanjutnya, ada kitab 1 dan 2 Korintus. Karena apa? Karena ada jemaat di sana. Jemaat yang lahir dari pekerjaan pemberitaan Injil dari Paulus itu. Dan itu semua tidak mudah. Ada situasi baru, di mana dalam situasi baru itu yang harus Paulus hadapi. Ada kesulitan-kesulitan juga yang harus Paulus ini hadapi pada saat itu. Persekutuan yang Kristus kasihi, lantas apa yang bisa kita pelajari dari cerita tentang Paulus ini? Kalau kita melihat situasi kita sekarang, mungkin tanpa kita sadari, kita juga sedang mengalami situasi-situasi yang baru. Mungkin ada anak-anak yang baru selesai studi, atau tahun lalu sudah selesaikan studinya di universitas, di mana semasa studi itu, dia punya prestasi selama studi itu bagus-bagus ya. Tetapi ketika selesai studi, ternyata sampai sekarang belum dapat pekerjaan. Artinya kalau kita studi dapat nilai yang bagus, kita akan berpikir bahwa pasti kalau selesai saya tes di mana saja nih, dengan nilai yang seperti ini pasti saya akan cepat mendapatkan pekerjaan. Tapi nyatanya tidak. Kita berhadapan dengan situasi yang baru, situasi yang tidak kita harapkan, tidak kita bayangkan. Itulah situasi-situasi yang baru, di mana di dalam situasi itu juga kita diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan seperti yang dialami oleh Paulus. Padahal Paulus ini dia melayani Tuhan, ya. Tapi kesulitan itu tetap menjadi bagian di dalam pelayanannya itu. Saya percaya bahwa ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka itu bukan merupakan sebuah jaminan bahwa kita akan terlepas dengan yang namanya kesulitan itu, atau situasi yang baru yang di dalamnya ada tantangan-tantangan yang harus kita bisa beradaptasi dengannya. Untuk itu firman Tuhan di saat ini, dia mau bilang untuk kita semua, apapun tantangan yang sedang kita hadapi, kita ada kedukaan-kedukaan yang terjadi. Orang tua kita meninggal, saudara-saudara kita meninggal, atau keluarga kita ada yang meninggal, orang yang begitu kita kasihi pergi meninggalkan kita, sehingga sekarang kita harus bisa beradaptasi dengan situasi yang baru. Dulunya seperti ini gampang, tapi karena kedukaan ini, hidup terasa menjadi lebih sulit. Inilah situasi-situasi yang baru. Belum lagi pandemi COVID-19. Ini adalah situasi yang baru yang datang dengan berbagai kesulitan di dalamnya yang harus kita hadapi. Tetapi firman Tuhan di saat ini mau mengingatkan kita semua untuk supaya kita bersama-sama jangan takut. Tuhan bilang jangan takut. Tetap memberitakan firman Tuhan, jangan diam. Jadi artinya jangan takut itu ada di luar, baru tetap memberitakan firman Tuhan. Artinya pemberitaan firman Tuhan, pelayanan itu dia akan tetap jalan kalau tidak ada rasa takut. Saya percaya kalau teman-teman pemuda GKI Martin Luther, BP PAM ini, mereka tidak takut ya dalam situasi pandemi COVID-19 ini khususnya. Tidak takut, makanya kita ada punya ibadah online seperti ini. Untuk itu, mari kita semua betul-betul dikuatkan dengan firman Tuhan di saat ini,
supaya kita tetap berserah, kita tetap percaya sama Tuhan yang kita sembah. Karena sebagai manusia memang kadang kita akan terbawa perasaan seperti Paulus, tapi mari, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup menyelesaikan semua perkara yang kita hadapi. Asalkan kita mau tetap percaya kepada Dia, kita tidak takut, kita tetap memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan tidak hanya lewat penyampaian seperti saat ini, tapi lewat tingkah laku kita sehari-hari. Di rumah, ketika kita bersih-bersih rumah, cuci piring, cuci halaman, kita bantu-bantu di rumah, kita buat apa saja. Kalau kita buat dengan setulus hati kita, itu sama halnya dengan kita sudah memberitakan firman Tuhan. Kolose 3 ayat 23 bilang, tetapi apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi hal apa saja yang kita buat, kalau kita buat dengan hati yang tulus, dengan penuh sukacita, sama saja itu kita sudah melayani Tuhan. Jadi tidak perlu memberitakan firman Tuhan, kau duduk situ, saya mau kasih toko firman Tuhan hari ini dari kitab ini. Tidak harus begitu juga, ya. Tapi lewat sikap hidup kita sehari-hari, itulah surat Kristus bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Demikianlah firman Tuhan untuk kita di saat ini. Saya kembalikan kepada pelayan liturgi. Untuk mengaminkan firman Tuhan yang baru kita dengar sekaligus untuk persembahan, saya mengajak kita semua menyanyi kita menyanyi lagu Kami Bawa Pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mungkin ada yang perlu didoakan. Saya kembalikan kepada pelayan firman. Baik, rekan muda yang Kristus kasihi, sudah ada list pokok doa yang dikirimkan oleh BPPAM. Untuk itu mari kita bawa pergumulan dari teman-teman pemuda sekalian di dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan bersama, di mana melalui kebenaran firman-Mu ini Engkau mau mengingatkan kami supaya ketika kami berhadapan dengan situasi yang baru, di mana di dalam situasi itu harus ada kendala-kendala, tantangan-tantangan yang kami hadapi. Ketika kami berhadapan dengan situasi itu, Engkau mau mengingatkan kami supaya kami tidak takut. Kami terus memberitakan firman Tuhan lewat sikap hidup kami, lewat pekerjaan yang Tuhan kasih, lewat semua yang ada pada kami Tuhan. Sehingga kami tidak tinggal diam, nama Tuhan terus dipermuliakan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di saat ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, bersama-sama dengan persekutuan anggota muda Jemaat GKI Martin Luther Kamkei, kami datang, kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan dan berkat-berkat yang terus Tuhan curahkan, sehingga seluruh anggota persekutuan ini Tuhan merasakan kasih-Mu,
merasakan kuasa-Mu, merasakan perlindungan Tuhan yang tidak pernah terbatas Tuhan. Terima kasih. Bapa di dalam sorga, kami mau berdoa menyerahkan semua orang tua dari teman-teman anggota muda Tuhan. Baik itu yang sedang sakit, di rumah sakit, di rumah atau di mana saja, tapi juga orang tua dalam pergumulan mereka hari lepas hari. Yang berdoa supaya Tuhan, Engkau dengan cara-Mu menolong mereka semua. Engkau sembuhkan yang sedang sakit Tuhan. Engkau pulihkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah obat-obatan, ramuan, makan, minum yang dipakai menjadi alat Tuhan untuk menyembuhkan semua orang tua yang kami kasihi ini Tuhan, yang sedang sakit. Bapa, kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan mereka, untuk mencari makan, minum, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami semua Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan, Kau kasih mereka kesehatan, kekuatan, Kau tolong mereka Tuhan, jaga lindungi Bapa dan Mama kami, supaya mereka tetap sehat, mereka tetap ada untuk menolong kami, mengarahkan kami kepada jalan-Mu Tuhan. Terima kasih. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa, menyerahkan BP PAM ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Mulai dari ketua sampai dengan anggota seksi. Mari Tuhan Kau pakai mereka lewat program-program yang sudah mereka bahas, yang sudah mereka sepakati Tuhan. Apabila ada program-program yang belum terlaksana atau akan dilaksanakan Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan Kau mampukan mereka untuk bisa tetap melayani Tuhan. Semangat mereka tetap ada untuk melayani Tuhan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Terima kasih. Bapa, Engkau kasih mereka kesehatan, kekuatan, Engkau cukupkan semua yang mereka butuhkan dalam pelayanan ini Tuhan, supaya mereka juga bisa mengalami tanda-tanda kehadiran Tuhan, seperti yang murid-murid-Mu alami Tuhan, ketika mereka melayani Engkau. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa menyerahkan anggota PAM dari week 1 sampai dengan week 7, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang bergumul untuk pekerjaan, mereka yang sedang menempuh pendidikan terakhir, mereka yang sedang bergumul untuk jodoh, dan pergumulan-pergumulan lainnya Tuhan. Kami mau bawa semua pergumulan anggota muda ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon supaya Tuhan Engkau lihat dan Engkau jawab sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Ajar kami untuk bisa menunggu waktu Tuhan, karena kami percaya waktu Tuhan itulah yang terbaik bagi kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami di Afghanistan, mereka yang sedang ada di dalam situasi konflik Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau menolong mereka, masyarakat yang menjadi korban atas konflik yang sedang terjadi ini Tuhan. Engkau lihat mereka, Engkau bantu Tuhan. Biarlah tidak ada banyak korban yang tidak ada banyak masyarakat yang menjadi korban dari peristiwa ini Tuhan. Terima kasih. Bapa di dalam kerajaan sorga, di saat ini juga kami berdoa menyerahkan persembahan syukur yang sudah kami kumpulkan bersama. Bapa, tolong berkati persembahan kami ini agar dapat digunakan untuk menunjang pelayanan kami dan juga pelayanan GKI di atas tanah ini Tuhan, di atas tanah Papua. Terima kasih Bapa, inilah doa syafaat dan syukur kami di saat ini yang mau kami sampaikan hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Baik, saya jemput semuanya untuk berdiri. Kita memuji Tuhan bersama dari dalam nyanyian rohani nomor 131. Ayatnya yang pertama, dalam sikap doa, sudah itu kita akan menerima berkat Tuhan. Pimpin aku Tuhan Hua, dan kata-kata yang seterusnya. Pimpin aku Tuhan Hua dalam gurun dunia. Engkau kuat dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, jadilah makananku. Jadilah makananku. Mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah
dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Shalom. Shalom.